Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kita hari ini. Minat ya. Matematika peminatan. Materinya tentang polinom dan persamaan lingkaran. Soalnya kita bakal bahas berapa soal, 20 soal ya. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Bisa dilihat soalnya nomor 1 ya, bahwa di sana kita ingin mencari persamaan lingkaran yang pusatnya di 3,4, lalu punya jari-jarinya adalah 6. Nah, memang kuncinya kalau dalam lingkaran kita harus tahu pusat dan harus tahu jari-jari. Kalau kita sudah tahu pusat dan kita sudah tahu jari-jari, ya maka minimal 50% soal lingkarannya sudah selesai. Karena dicarinya persamaan lingkaran, maka kita ingat persamaan lingkarannya itu rumusnya adalah tinggal X dikurangi A dikuadratkan tambah Y dikurangi B dikuadratkan dengan R kuadrat. A, B-nya adalah pusatnya. Sehingga ini tinggal kita substitusikan saja ya. X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 4 dikuadratkan sama dengan 36. Nah, gitu ya. Sampai sini sudah beres. Tapi kalau misalkan soalnya PG dan belum ada, ya wayahna ya. Sama kita jabarin. Ini jabarin. Jadi, X kuadrat kurang 2 kali 3 kali X. Kurang 6X tambah 9. Awas 6X-nya jangan hilang ya. Ini juga sama. Cara yang sama gitu ya. Kalau 8 ya 5 ya. Biasanya diubah ke dalam bentuk sama dengan 0. Berarti, nah kita susunlah. X kuadrat Y kuadrat, lalu XY, angkanya. Ini tambah ini, kurang ini. Begitulah. Sampai sini beres. Jadi bisa jadi sampai sini, jadi sampai sini. Tergantung opsi jawabannya. Ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ya, masih lingkaran. Di sana inginnya adalah persamaan lingkaran pusatnya di 2,3. 2,3 dan melalui titik berapa itu? 5,1. Kita harus ingat bahwa tadi kuncinya adalah kita tahu pusat dan kita tahu jari-jari. Di sini pusatnya sudah ada, berarti kita tinggal mencari jari-jarinya saja, ya. Jadi kita tinggal mencari jari-jarinya. Gimana? Masukkan saja ke rumusnya ini dulu nih. Jadi apa? Jadi ini A, B. Pusatnya selalu A, B. X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi kita belum mencari jari-jarinya saja. Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Karena melalui 5,-1 berarti kalau ada sebuah titik dilalui oleh suatu kurva atau suatu persamaan, ya kita substitusikan ini. Substitusikan ke sin X, ini menjadi masukin. Jadi 5 kurang 2 dikuadratkan tambah min 1 kurang 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini 3 kuadrat, 9 tambah min 4 kuadrat, 16 kuadrat. Jadi R kuadratnya adalah 25. Kalau ditanya jari-jarinya berapa? Ya jari-jarinya berarti 5 ya. Nah, karena yang ditanyakannya bukan jari-jari, tapi persamaannya, kita masukkan lagi ke sini. Jadi, X kurangi 2 dikuadratkan, tambah Y dikurangi 3 dikuadratkan, dengan 25. Sampai sini beres. Tapi kalau belum ada, kita jabarkan. Ya. Ini jadi X kuadrat kurang 4X tambah 4 dan seterusnya. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y kurang 12 dengan 0. Nah, begitu. Ini mah caranya sama kayak gini lah ya. Jabarkan, jadi. Begitu. Jelas sampai sini, jelas? Kalau jelas, coba kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 masih lingkaran tentunya. Lingkaran. Ini sudah dipoto sudah? Sudah lah ya. Yang ketiga itu adalah kita ingin mencari di sana persamaan lingkaran pusatnya 3,-2 lalu menyinggung sumbu Y. Nah, menyinggung sumbu Y. Bagaimana kalau menyinggung sumbu Y? Ya,
Sebenarnya ini ada rumusnya khusus ya, tapi tanpa rumus juga sebenarnya kita dengan menggunakan logika kita bisa menentukan ya berapa nilainya ya. Bagaimana caranya? Memang ada rumus cepatnya, tapi ya kalau dihafal nanti lupa. Jadi kita pakai cadas. Cadas apa tuh? Cara cerdas ini aja. Ini kan pusatnya 3,-2 ya. Berarti 3,-2 itu X-nya 3 di sini. Y-nya -2. Nah, begitu. Kalau ingin menyinggung sumbu Y, mana sumbu Y itu berarti ini vertikal ya. Sumbu Y vertikal. Maka mana jari-jarinya? Berarti kan lingkarannya kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Kurang lebih. Berarti mana jari-jarinya? Jari-jarinya ini. Nah, ini berapa ini? 3. Gitu. Kalau menyinggung sumbu X, ini jari-jarinya. Bukan -2, tapi 2. Gitu saja ya. Jadi kalau menyinggung sumbu Y ya tinggal jari-jarinya X-nya. Atau nilai mutlak X-nya. Sehingga di sini kita sudah punya X kurang 3 kuadrat tambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan jari-jarinya 3. Menyinggung sumbu Y yang ini. Kalau menyinggung sumbu X, jari-jarinya 2. Itu saja, terbalik ya. Ini sampai sini beres, atau kita jabarkan ya. Jabarkannya kayak tadi. Ini X kuadrat kurang 6X tambah 9. Ini offset. Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 9. Sehingga kalau disederhanakan, wah, gitu ya. Nah, habis semuanya. Begitu. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu ya. Hapus. Udah difoto? Udah dong, difoto ya. 1, 2, 3. Bagaimana kalau nomor 4? Nah, nomor 4 ini kasusnya lumayan ramai ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat berapa itu? 2,-3. Lalu dia menyinggung garis 3X kurang 4Y tambah 2. Mantap. Ya. Bagaimana? Gitu. Berarti begini logikanya. Ini ada pusat P, lalu di sini ada garis. Nah, gitu ya. Berarti kan tadi pokoknya lingkaran itu cari pusat, cari jari-jari. Ini pusatnya sudah ada pusatnya. Tinggal kita mencari jari-jari. Oh, ini tuh lambang, ini lambang menyinggung ya, tapi itu mah lambang pribadi aja menyinggung. Jadi kalau di buku ya nggak ada ya wajar. Berarti mana pusat, mana jari-jarinya? Ini. Kan lingkarannya kayak gitu. Anggap bagus. Jadi jari-jarinya itu adalah jarak dari pusat atau dari titik ke garis. Nah, ada rumusnya ya. Kalau kita punya titik A, B, katakan mau mencari jaraknya ke garis, katakanlah PX tambah Y tambah R sama dengan 0 gitu. Nah, maka jaraknya, distance, jarak, adalah nilai mutlak dari substitusikan A-nya ke sini, ke X, B-nya ke Y. Gitu aja. Jadi P dikalikan A tambah I dikalikan B tambah R dibagi akar dari P kuadrat tambah I kuadrat, koefisien X kuadrat, koefisien Y kuadrat. Tentu ada cerita di balik ini kenapa seperti ini. Ya. Jadi kebetulan di sini D-nya itu jarak dari titik ke garisnya menjadi sebuah jari-jari. Nah, jadi kalau mau mencari jarak dari titik ke sebuah garis, maka bentuk garisnya harus dalam sama dengan 0. Jadi nggak bisa garisnya kan garis bisa saja Y sama dengan gitu ya. Harus diubah dulu seperti ini. Sehingga apa tadi jaraknya yang di sini adalah jari-jari adalah kita masukkan saja 2,3 ke sini. Berarti menjadi 3 kali 2 dikurangi 4 kali min 3 ditambah 2 dibagi akar dari koefisien X kuadrat, koefisien X ya, berarti di sini 3, koefisien Y 4 dikuadratkan. Nah, gitu. Ini nilai mutlak artinya untuk menjamin bahwa nanti hasilnya harus positif karena jari-jari jarak. Apa ini? 6 tambah apa itu? 12 tambah 2 dibagi 5 lah ya. 20 bagi 5 4. Sehingga lingkarannya adalah pusatnya sudah ada. Wah, sudah ada. Jadi tinggal X kurang 2 dikuadratkan tambah Y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat gitu. Ya.
Di sini beres, atau kalau perlu kita jabarkan. Jadi ya set pokoknya ya, jadi kayak gini lah. 9 tambah 4, 13. Nah, begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, silakan dipoto. 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, 5 itu di sana, taruh atas. Kelihatan. 5 itu adalah kita masih mencari persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran. Diketahui ujung-ujung diameternya, katakanlah di sana titik A, ada A 1,3, lalu ada B, misalkan B 9,3. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah, ya bagaimana persamaan lingkarannya? Nah, begitu. Ya, ini ujung-ujung diameter. Selalu ingat bahwa ini lingkaran, berarti pusat jari-jari, sudah beres lah. Ini pusatnya belum ada, jari-jarinya juga belum ada. Dan bagaimana cara mencarinya? Kita ingat karena AB ini adalah salah satu ujung diameter, katakan A, katakan ini B, berarti ini diameter ya. Berarti pusatnya di mana? Nah, pusatnya di sini kan, P di sini. Tengah-tengah antara A dan B. Karena P itu adalah titik tengah antara A dan B, pakai vektor sebenarnya juga bisa ya. Berarti P itu adalah titik tengah, tinggal A tambah B dibagi 2. Itu saja. Ya, kalau mau dirumuskan, anggap ini XA, anggap ini XB, berarti koordinatnya XA tambah XB dibagi 2 gitu ya. Atau sudah sajalah, tinggal 1 tambah 9, 10. Jadi X tambah X bagi 2, 5 pusatnya. Ini 3 tambah 3, 0. Bagi 2, 0. Nah, jadi kita sudah tahu pusatnya 5,0. Kemudian kita mencari jari-jarinya. Ya. Karena pusatnya sudah tahu, tinggal mencari jari-jari, berarti masukkan saja dulu ke rumus. Ini menjadi X kurang 5 dikuadratkan tambah Y kurang 0 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Atau boleh kita anggap X kurang 5 dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kan mencari R-nya. Kita lihat saja di sini, karena A dan B ini sebuah titik pada lingkaran, berarti dilalui oleh lingkaran. Berarti sama seperti soal nomor 2, untuk mencari R kuadrat, boleh kita substitusi salah satu A atau B, substitusikan ke sini, nanti kita dapat R-nya berapa. Misalnya kita mau substitusikan titik A ya, masukkan A-nya, X-nya jadi 1 kurang 5 dikuadratkan tambah 3 dikuadratkan sama R kuadrat. Tiba-tiba kita dapat R kuadratnya adalah 25 kalau dihitung. Ya, sehingga dengan seperti ini, maka tinggal kita masukkan ke sini ya. Masukkan menjadi X kurang 5 dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, seperti itu. Kalau ini di jawaban belum ada, ya berarti sudah jabarkan ya. Kalau dijabarkan, tiba-tiba jadi kayak gini lah. Nah, jabarkan ya. Oh, yes. X. Gitu ya. Jadi nanti habis. Gitu lah. 5 ya. Jadi, pokoknya lingkaran itu pusat jari-jari. Itu udah. Kalau kita sudah bisa menentukan pusat dan jari-jari, ya sudah bisa dikatakan menguasai setengah dari permasalahan, gitu ya. Ini 10 ya, dibacanya 10. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Nah, nggak kerasa udah nomor 6 lagi. Nomor 6 di sana katanya adalah pusat lingkaran. Wah, berapa pusat lingkaran dari 3x kuadrat tambah 3y kuadrat kurang 4x tambah 6y. Wah. Kurang 12 sama dengan 0. Nah, ya. Kurang 12 sama dengan 0. Berapa ini pusat dan jari-jarinya? Nah, gimana caranya? Ini kita harus ingat bahwa kalau kita punya, ini namanya bentuk umum persamaan kuadrat, kan begini ya, x kuadrat tambah x, y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kalau ada soal seperti ini, maka pusatnya adalah koefisien x bagi min 2, atau a bagi min 2, koefisien y bagi min 2, atau nanti ini kita sekat menjadi a kecil, b kecil. Jari-jarinya akar dari
A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Itu saja. Ya. Jadi rumusnya ini bentuk umum persamaan lingkaran. Ini pusat, ini jari-jari. Nah, tapi kan di sini 3. Maka harus dibagi dengan 3 dulu biar bentuknya jadi standar. Dibagi 3 semuanya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang bagi 3. Jelek ya. 4/3 tambah 2Y, 4X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Bagi 3. Baru di sini kita dapatkan A-nya adalah ini, min 4/3, B-nya adalah 2, C-nya min 4. Berarti kalau mau cari pusatnya, tinggal ini aja bagi min 2 ya. Min 4/3 dibagi min 2, dan 2 dibagi min 2. Berapa tuh? Ini bagi ini, min bagi min, plus ya. Jadi 2/3 lah kalau dihitung ya. 2/3, min 1. Nah, begitu. Ya. Kebetulan angkanya kurang begitu indah. Ini pusatnya, beres sampai sini. Kalau mau di soalnya nanti suatu saat ditanyakan jari-jari, ya tinggal ini dikuadratkan gitu. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi C. C-nya mana? C-nya min 4. Jadi tambah 4. Hitung aja lah. Ya, itu mah sekitar berapa itu? Kalau hitung. 9/5. Oh, cantik juga angkanya. Muat ya. Ini adalah 4/9 tambah 5. Nah, begitu ya. Ini kalau dihitung jadi akar 49/9. 7/3. Nah, gitu ya. Kalau misalkan diminta jari-jarinya 7/3. Begitu. Ya. Silahkan dipoto dulu. Cekrek. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berapa itu? 7 ya. 7. Kalau ada yang ditanyakan ya bolehlah langsung bilang saja ya. Saya tanyakan. 7. Yang nomor 7 itu adalah ada titik min 5, K terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 5Y kurang 21. Tentukan nilai K-nya. Berarti ini masuknya ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Tentu ada 3 ya. Bisa di dalam, bisa di luar, bisa pada. Kalau terletak pada, nah ini kan lebih gampang kalau pada. Substitusikan, udah beres deh. Substitusikan sama dengan 0. Langsung saja. X-nya ganti dengan min 5 gitu aja kan ya. Min 5 tambah Y-nya dengan K. Min 5 kuadrat, K kuadrat tambah 2 kali min 5 kurang 5 kali K kurang 21 sama dengan 0. Begitu, berarti jadi apa ini? K kuadrat kurang 5K min 10 min 10 min 31 dikurangi ditambah 25. Nah, 0. Nah, gitu ya. Persamaan kuadrat faktorkanlah. K kurang berapa ini? Berapa ini? Kurang 6 tambah 1 ya. Jadi K-nya 6 atau K-nya 9 1. Jadi jawaban. Bisa dipilih salah satu, itu tergantung yang ada di pilihan soalnya. Ya. Kita lanjut. Jadi nomor 8 mah sudah lah ya. Caranya gampang sama kayak yang tadi. Masukin dulu 5,1 dapat C-nya min 4, jari-jarinya nanti 1. Sekarang 9. 9 diminta bagaimana kedudukan titik 3,1 terhadap lingkaran. Itu mah tuh tinggal di substitusi aja ya. Substitusi nanti lihat. Masukin substitusi. Kalau tanda ininya kesamaannya jadi tetap sama dengan, berarti nanti kalau hasilnya sama dengan 0, berarti sama dengan berarti pada. Kalau lebih kecil berarti di dalam. Kalau lebih besar berarti di luar. Gitu aja. Ya. Iya, masukin 3,1. Masukin 3 ke sini. 3 kurangi 2, 1. Jadi 1 kuadrat tambah 1 tambah 3, 4 kuadrat. Jadi 4 kuadrat titik-titik 25. Ini 17, ini 25. Maka lebih kecil. Berarti ini di dalam. Nah, begitulah. Ya, kalau ternyata
titik yang cocoknya itu adalah lebih besar, berarti ya di luar dia. Ya, nah, ya, jadi tinggal dimasukkan titik 1,2, X-nya ganti dengan 1, Y-nya dengan 2. Tiba-tiba nanti dapat lah. Pokoknya itu ya. Tiba-tiba dapat. Nah, oke. Okay. Tapi di sini tidak ada soal tentang garis singgung lah ya. Beruntung berarti. Tinggal di sekolah nanti ada garis singgung nggak ya? Sekarang contoh samaan garis singgung. Nah, ini mah soalnya bonus ya. Soal yang pertama, itu kan PGS, misalkan begitu ya. PGS dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat di titik kuadrat ini adalah 13 di titik 3,4. Nah, gitu ya. Ini mah gampang. Kalau ini ada X kuadrat, aja. Ada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka garis singgung di X, Y-nya di titik yang ini, di titik pada lingkarannya, tinggal gini aja. Ini berubah menjadi X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi ini X-nya ada 2, ganti X yang satu dengan X1, yang satu dengan Y1 gitu saja. Jadi ini tinggal 3X kurang ya, karena jadi tambah min 4Y gitu. Yes, itu aja. Ya, semudah itu. Misalkan yang kedua PGS, misalkan ya X tambah 1 dikuadratkan ditambah Y kurang berapa ya? Ngarang dulu. 2 dikuadratkan sama dengan misalkan di sini titiknya adalah 2,2 ya, 25 di titik ini. Nah, gitu. Sama konsepnya ya, sama konsepnya. Tinggal kalau ini tadi X kali X ya, X kuadrat sehingga X yang satunya diganti dengan 3. Kalau ini mah digantinya X ini ganti, tapi jadi 2. Kayak gini. Jadi X yang pertama ganti dengan 2. 2 tambah 1 dikali X tambah 1. Nah, begitu. Ini kan ada kuadrat ya. Jadi 2 yang satunya ganti dengan angka 2. Ini juga sama. Ditambah Y-nya ganti dengan yang ada di sini. 2 kurang 2. Gitu. Kali Y kurang 2. Gitu saja. Dengan 25. Ya. Kalau dirumuskan X1 tambah A, X1 kurang A, X1 kurang X1 kurang A, X kurang A gitu lah ya. Ikutin saja lah. Tinggal dihitung 3, X tambah 1, ini jadi min 4 ya, jadi min 4, Y kurang 2, kurang 25 sama dengan 0 gitu. Apa ini? 3X tambah 3, kurang 4Y, tambah 8, kurang 25, sama dengan 0 gitu. Atau jadi 3X kurang 4Y, apa ini? 11. Nah, begitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan dijepret dulu. Nanti ada yang ketiga. Mana penghapus? Kalau yang ketiga ya, yang ketiga itu misalkan begini. Tentukan persamaan apa ya? PGS dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 3 sama dengan 0 di titik misalkan 1,2. Nah, begitu ya. Kalau tadi makan gampang lah ya. Tadi yang kedua mau tinggal X. X1 kurang A kali X kurang A tambah Y kurang B kali Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kalau bentuk umum persamaan lingkaran? Yang ini. Ya, sama saja. PGS-nya, X-nya pecah jadi 2. X1X, di sini Y1Y tambah. Nah, ini pecahnya jadi kayak gini. A per 2, X1 tambah X, atau X tambah X1 lah. Gitulah, terserah ya. Ditambah, udah muat ke sini ya. B per 2, Y tambah Y1. Mau Y1 tambah Y sama aja. Gitu. Jadi, konsepnya seperti dibagi saja. Berarti ini menjadi ini X1, ini Y1. Jadi 1 kali X tambah 2 kali Y tambah bagi 2. 4 per 2 kali X tambah X1 ya.
tambah kurang ini karena min 6. Min 6 dibagi 2 y tambah 2 tambah 3 sama dengan 0, begitu saja. Kaliin x tambah 2y tambah 4 bagi 2 2 ya, jadi 2x tambah 2 min 3 y 6 tambah 3 sama dengan 0, sehingga menjadi x tambah 2x 3x 2y kurangi 3y y 2 3 min 1. Nah, begitulah ya, bonus. Udah, kita hapus ya. Silakan difoto. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah misalkan kita mau mencari PGS ya. PGS dari x kurang 1 dikuadratkan tambah y kurang 3 dikuadratkan sama dengan misalkan berapa ini ya? Bentar, nggak bisa ngarang ini. Terus pikir. M kuadrat 5 misalkan begitu ya. 5. Misalkan di soalnya gini, tentukan PGS dari lingkaran ini yang sejajar dengan garis misalkan y sama dengan 2x tambah 7 misalkan gitu. Ya. Jadi kita mencari persamaan lingkaran x kurang 1 kuadrat tambah y kurang 3 dikuadratkan yang sejajar dengan garis. Nah, maka begini, dari lingkaran kita punya pusat. Ya, di sini pusatnya berapa? 1,3 ya. Jari-jarinya akar 5. Karena ini 5R kuadrat. Nah, mencari PGS, karena ini diketahuinya gradien, ini kan gradien ya, kita mau mencari PGS yang sejajar dengan ini. Berarti kalau sejajar, gradien garis singgungnya, kita sebut MPGS, itu sama dengan M dari sini. Ini berapa M-nya? Ini M-nya 2 ya, karena Y sama dengan 2X tambah 7. Berarti kan gradien kalau garisnya seperti ini, yang nempel di X. Jadi gradiennya sama dengan 2. Nah, kita punya gradien, punya pusat, punya jari-jari. Pusatnya ini kan A, B. Maka persamaan garis singgungnya, itu rumusnya kayak gini. Mirip kayak garis melalui titik A, B dengan gradiennya M. Rumusnya adalah Y kurang B, atau mungkin sebagian buku Y kurang Y1, sama saja. MPGS, gradien. Untuk membedakan saja pakai MPGS. X dikurangi A. Nah, biasanya di sini ada plus minus akar. Plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan menjadi Y kurang 3 sama dengan 2 kali X kurang 1 plus minus R-nya akar 5. Ini M kuadratnya 2 kuadrat tambah 1. Nah, begitu. Berarti ini menjadi Y kurang 3 sama dengan 2X kurang 2 plus minus akar 5 akar 5. Jadi 5. Mantap ya. Jadi Y sama dengan 2X. Ini pindah jadi plus ya. Plus 1 plus minus 5. Kalau ini pindah ke 2. Karena 2 jelas min. Kalau ini kan plus minus jelas. Nah, jadi sampai sini beres sebenarnya, tapi biasanya belum ada kalau jawaban. Tinggal kita pecah saja. Andai plus, ini jadi plus 6. Andai min, dia menjadi, kalau min 5, berarti menjadi min, bukan min 6 ya, berarti min 4. Nah, begitu. Jadi ada 2 PGS. Begitu. Oke, itu saja untuk persamaan lingkaran. Insya Allah bisa lah, gampang ya. Tinggal kita lanjut ke polinom.